Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Mairani dengan NIM 2303060058 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, pada organ dalam kelinci dapat kita lihat yang pertama ada hepar atau hati yang warnanya merah tua dan terdiri dari beberapa lobi. Lalu ada vesika velea atau kantung empedu di dalam sini. Lalu ada esophagus yaitu saluran makanan. Lalu ada ventriculus atau biasa kita sebut lambung. Lalu ada intestinum tenu atau usus kecil halus yang berwarna agak merah. Lalu ada cecum yang besar. Lalu ada intestinum crassum yaitu usus besar yang seperti mani-mani. Sistem nervosum otak pada kelinci pada dorsal view yang pertama ada olfaktori atau lobus penciuman terletak di otak bagian depan di sekitar area hidung dan rongga hidung. Berperan dalam mendeteksi bau dan aroma di lingkungan sekitar. Yang kedua ada cerebral hemisphere pada kelinci terletak di bagian tengah otak dan merupakan dua bagian yang berbentuk setengah bola. Cerebral hemisphere bertanggung jawab untuk memproses informasi sensori dari lingkungan sekitar. Ini termasuk penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan. Yang ketiga ada cerebellum. Cerebellum terletak di bagian belakang otak, tepat di bawah otak besar atau cerebrum. Cerebellum membantu mengatur gerakan tubuh termasuk keseimbangan, presisi, dan kecepatan. Yang keempat adalah ada medula oblongata. Medula oblongata adalah bagian dari batang otak yang terletak di bawah otak belakang dan di atas sumsum tulang belakang. Fungsinya termasuk mengatur fungsi-fungsi otomatis tubuh seperti pernapasan, detak jantung, tekanan darah, dan refleks-refleks dasar seperti menelan dan batuk. Lalu ada pada sagittal section yang ada talamus. Talamus adalah struktur berbentuk seperti bola di dalam otak yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan pengiriman informasi sensorik ke korteks otak serta bagian-bagian lain sistem saraf. Fungsinya meliputi pengaturan persepsi sensorik seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, dan perasa serta koordinasi respons tubuh terhadap rangsangan lingkungan. Lalu ada optik chiasma. Optik chiasma adalah area di dasar otak di mana serat-serat saraf optik dari mata saling bersilangan. Fungsinya adalah untuk mengkoordinasi informasi visual dari kedua mata sehingga dapat diproses secara bersama oleh otak. Lalu ada infundibulum dan hypophysis. Optik chiasma adalah area di dasar otak di mana serat-serat saraf optik dari mata saling bersilangan. Fungsinya adalah untuk mengkoordinasi informasi visual dari kedua mata sehingga dapat diproses secara bersamaan oleh otak. Lalu ada corpora quadrigemina. Corpora quadrigemina terdiri dari colliculus superior dan colliculus inferior. Colliculus superior terlibat dalam pengolahan visual dan refleks orientasi atas, sedangkan colliculus inferior terlibat dalam pengolahan informasi auditif dan refleks orientasi bawah. Lalu ada pons. Pons pada kelinci adalah bagian batang otak yang mengatur pernapasan, gerakan tubuh, dan siklus tidur. Udah bergerak. Sistem digestoria pada kelinci dimulai dari kelenjar air liur. Kelenjar air liur mempermudah dalam proses mengunyah dan menelan, sehingga makanan dapat lebih mudah dihancurkan oleh lambung. Air liur yang dihasilkan berfungsi untuk membantu dalam melindungi mulut, mencerna makanan, membunuh bakteri, hingga menjaga keadaan mulut. Selanjutnya ada esophagus. Esophagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Fungsi utamanya adalah untuk mengalirkan makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik, yang merupakan kontraksi otot yang membantu mendorong makanan ke bawah. Selanjutnya ada ventriculus. Ventriculus berfungsi sebagai tempat penyimpanan pakan dan tempat terjadinya proses pencernaan. Lalu dilanjutkan oleh usus halus atau intestinum tenu. Usus halus terdiri dari duodenum,
jejunum dan ileum. Kelenjar Brenner menghasilkan getah duodenum dan disekresikan ke dalam duodenum melalui villi-villi, dan getah ini bersifat basah. Getah pankreas yang dihasilkan disekresikan ke dalam duodenum melalui ductus pancreaticus. Jejunum merupakan kelanjutan dari duodenum dan ileum di sebelah caudal ventriculus dan berfungsi sebagai tempat absorpsi makanan. Selanjutnya ada cecum yang berbentuk seperti kantung berwarna hijau tua keabu-abuan. Cecum mengandung sejumlah besar mikroba yang membantu memecah dinding sel selulosa dari tanaman yang mereka makan, sehingga membuat lebih banyak nutrisi yang tersedia. Selanjutnya ada intestinum crassum. Intestinum crassum adalah kolon yang berjalan ke arah kaudal diagonal menyilang cecum, berfungsi sebagai menerima sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus, menyerap air tempat tinggal bakteri, menurunkan tingkat keasaman dan mencegah infeksi, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh, daur ulang dari berbagai nutrisi. Selanjutnya ada anus. Anus pada kelinci memiliki fungsi utama sebagai tempat dikeluarkannya feses atau kotoran dari saluran pencernaan. Pada kelinci ada 4 organ pencernaan tambahan. Yang pertama adalah glandula salivary atau kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut. Kemudian ada hepar atau hati yang berfungsi sebagai tempat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, serta tempat pusat detoksifikasi senyawa beracun di dalam tubuh. Hepar juga menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus menuju empedu. Yang ketiga ada vesica velea atau empedu yang berfungsi sebagai mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, membantu mengemulsi lemak, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, dan juga memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Yang keempat ada pankreas. Pankreas terdapat di antara duodenum pars ascendens dan pars descendens. Pankreas menghasilkan 2 macam getah. Yang pertama ada enzim yang disalurkan melalui ductus pancreaticus ke duodenum. Yang kedua ada hormon yang disalurkan langsung ke dalam darah atau tidak melalui saluran keluar. Itu kan berbeda ya. Nanti aja. Perjalanan sirkulasi darah pada kelinci dimulai dari darah yang mengandung oksigen akan masuk ke pulmo dan akan disaring oleh pulmo. Kemudian darah yang berasal dari pulmo pertama kali akan masuk ke jantung di bagian serambi kiri atau anterior sinister melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Kemudian diteruskan ke dalam bilik kiri dan akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Setelah darah dimanfaatkan oleh masing-masing organ, darah akan kembali ke jantung di bagian serambi kanan atau anterior dexter, lalu menuju ke bilik kanan atau ventricle dexter. Di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat 3 katup. Lalu selanjutnya darah yang sudah sampai di bilik kanan akan dialirkan menuju pulmo melalui arteri pulmonalis. Lalu CO2 dibuang melalui udara atau melalui mulut, dan kemudian hidung akan menghirup O2 kembali untuk dimasukkan kembali ke dalam pulmo. Enzim-enzim pada proses pencernaan kelinci diantaranya ada enzim ptialin yang terdapat di dalam air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsi enzim ptialin mengubah amilo menjadi glukosa. Lalu ada enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas. Fungsinya untuk mengubah amilo menjadi maltosa. Lalu ada enzim maltase yang terdapat di usus 12 jari yang berfungsi memecahkan molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Selanjutnya ada enzim pepsin yang dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung. Pepsinogen akan bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsin, berfungsi memecahkan molekul protein menjadi pepton. Lalu ada enzim tripsin yang dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari yang berfungsi memecahkan molekul pepton menjadi asam amino.
Lalu ada asam klorida atau HCl atau biasa disebut dengan asam lambung yang dihasilkan oleh kelenjar dalam dinding lambung yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama-sama makanan. Lalu ada cairan empedu yang dihasilkan oleh hati dan ditampung ke dalam kantong empedu yang berfungsi untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Selanjutnya ada enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase juga dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya sangat sedikit, yang berfungsi memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Urutan jalannya pernapasan pada kelinci dimulai dari nares eksterna atau lubang hidung luar, lalu masuk ke cavum nasalis atau rongga hidung, lalu masuk ke dalam nares internal atau lubang hidung dalam, lalu masuk ke dalam faring atau tekak, lalu ke laring, lalu ke trakea, lalu ke bronkus atau cabang-cabang dari trakea, lalu masuk ke bronchiolus yaitu cabang-cabang dari bronkus, lalu masuk ke alveolus atau kantong udara. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Pencernaan pada hewan ternak ruminansia terdiri dari rumen. Rumen pada ternak ruminansia adalah kantong besar di dalam rongga perut yang berfungsi untuk mencerna makanan melalui fermentasi oleh mikroorganisme. Proses fermentasi ini menghasilkan nutrien yang penting untuk ternak, serta gas yang dikeluarkan melalui eruktasi. Kemudian ada retikulum. Retikulum juga dikenal sebagai lambung kedua dalam sistem pencernaan ternak ruminansia. Memiliki struktur yang mirip dengan jaringan atau sarang lebah. Fungsinya adalah untuk menyaring partikel kasar dari makanan yang masuk dan mengarahkannya kembali ke dalam rumen untuk dicerna lebih lanjut. Retikulum juga berperan dalam membantu proses pengunyahan makanan dan memfasilitasi proses pencernaan secara efisien. Kemudian ada omasum. Omasum adalah salah satu dari 4 ruang dalam sistem pencernaan ruminansia yang terletak antara abomasum dan rumen. Berfungsi untuk menyerap air, elektrolit, dan nutrisi yang tersisa dari pakan serta memompa makanan yang sudah diolah ke abomasum untuk pencernaan lebih lanjut. Yang keempat ada abomasum. Abomasum adalah lambung keempat dalam sistem pencernaan ternak ruminansia yang mirip dengan lambung manusia. Fungsinya adalah untuk mencerna makanan secara enzimatik dan menghasilkan asam lambung untuk mencegah protein dalam makanan. Abomasum juga berperan dalam penyerapan nutrisi seperti lemak dan mineral. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video saya bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.